warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, atas segala karunia-Nya lah sehingga kita kembali bertemu di channel saya. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tata laksana perikanan yang bertanggung jawab untuk pembahasan atau sub pembahasan prinsip-prinsip umum CCRF bagian 1. Adapun prinsip-prinsip umum CCRF, yang pertama, pelaksanaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan lestari. Berkelanjutan dimaksudkan di sini yaitu dapat dimanfaatkan secara terus-menerus, sedangkan lestari ini yaitu sumber daya tersebut dapat digunakan, dapat dimanfaatkan, yaitu dia sumber daya tersebut tetap tersedia. Jadi prinsip-prinsip lestari ini kita harus terapkan. Misalnya kalau kita menangkap ikan, kita harus senantiasa selektif. Jadi menangkap ikan yang sudah seharusnya ditangkap, sedangkan ikan-ikan kecil, ikan-ikan yang masih membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berkembang, diberi kesempatan hingga sampai waktunya untuk ditangkap. Adapun prinsip yang kedua itu senantiasa menggalakkan upaya mempertahankan kualitas, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber-sumber perikanan. Jadi bagaimana kita memanfaatkan sumber daya ini, senantiasa dipertahankan kualitasnya, begitupun keanekaragamannya. Jadi banyak sekali sumber daya perikanan kita, namun jika tanpa dikelola dengan baik, maka suatu waktu akan terjadi kepunahan misalnya. Prinsip yang ketiga masih berkaitan dengan prinsip-prinsip sebelumnya, yaitu armada perikanan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya sesuai kemampuan reproduksi organisme. Apa maksud daripada prinsip ini? Maksud prinsip ini, armada perikanan yaitu alat tangkap perikanan. Jangan sampai alat tangkapnya yang banyak, sedangkan organisme yang diharapkan tumbuh dan berkembang itu jumlahnya terbatas. Jadi perlu ada pembatasan atau pengelolaan alat penangkapan ikan, supaya nantinya ada kesempatan untuk organisme tersebut berkembang. Jadi jika alat tangkapnya lebih banyak daripada yang ingin ditangkap, bagaimana jadinya? Adapun prinsip selanjutnya, tentunya aturan-aturan itu yang akan diterapkan didasarkan pada bukti-bukti ilmiah yang terbaik. Artinya melalui penelitian, melalui riset, melalui kajian, sumber daya tersebut bisa dikelola. Bagaimana dikelola dengan baik? Misalnya sebuah penelitian mengatakan bahwa sumber daya ikan cakalang jenis A misalnya sudah mulai punah, maka perlu diaturkan atau perlu dikeluarkan aturan berdasarkan hasil penelitian tersebut. Jadi anak-anakku sekalian, di sini tugas kita ini sebagai pembelajar, memikirkan bagaimana keberlanjutan sumber daya ini
bisa berlangsung untuk kehidupan manusia. Jadi kita ini melakukan kegiatan yang sangat bermanfaat jika kita menerapkan prinsip-prinsip umum CCRF. Adapun prinsip selanjutnya yaitu pengelolaan sumber-sumber perikanan harus menerapkan prinsip kehati-hatian dalam arti yang seluas-luasnya. Misalnya tadi saya sampaikan bahwa ada jenis ikan yang sudah mengalami kepunahan, maka kita harus berhati-hati dalam mengambil sumber daya tersebut. Kita ketahui banyak di media-media cetak maupun di pemberitaan banyak hewan-hewan langka yang sudah dilindungi, ya. Kita harus hati-hati dalam mengambil sumber daya tersebut, jangan sampai akan nantinya mengalami kepunahan. Olehnya itu, dengan adanya aturan-aturan yang diterapkan, maka ini akan memberikan sumbangsi bagi keberlanjutan sumber daya. Adapun prinsip selanjutnya yaitu alat penangkapan harus dikembangkan agar semakin selektif dan aman terhadap lingkungan hidup. Ya, saling terkait ya. Bagaimana kita ini merancang sebuah alat tangkap atau dikembangkan menangkap ikan di laut itu tidak sampai istilahnya sapu rata, ya, menangkap ikan kecil maupun ikan besar. Bahkan misalnya penggunaan racun biasanya atau pestisida yang dapat membunuh organisme, itu termasuk hal-hal yang tidak selektif. Jadi membunuh ikan-ikan kecil yang masih butuh waktu untuk berkembang. Jadi akan meratakan atau akan membunuh semua organisme. Jadi itu sebagai salah satu contohnya, kita harus selektif. Jadi di alat tangkap itu misalnya kita memberikan size atau ukuran mata jaring sesuai dengan ikan target tangkapan. Adapun prinsip selanjutnya, cara penangkapan ikan, penanganan, pemprosesan sedemikian rupa dipertahankan nilai kandungan nutrisinya. Jadi ini mengarah pada kualitas sumber daya perikanan yang akan digunakan. Contohnya menangkap ikan dengan senantiasa mempertahankan kualitasnya itu dengan cara pengesan, ya, atau penanganan hasil tangkapan secara baik. Karena jika tanpa pengesan, maka kualitas ikan itu bisa berkurang, akan mengalami proses kimia rigor mortis, yaitu timbulnya bakteri, otomatis akan mengurangi nilai kandungan nutrisinya, justru bahkan menjadi racun bagi tubuh kita, ya, dengan adanya virus-virus, ya, atau bakteri-bakteri yang tumbuh. Sebagaimana kita ketahui, banyak kasus yang terjadi diakibatkan proses penanganan ikan yang kurang tepat, ya. Bahkan penyakit yang kita ketahui ini, virus corona diduga, salah satunya diduga ini berasal dari
penanganan organisme yang tidak tepat. Begitu juga kasus-kasus seperti Ebola, itu menangani ikan, kemudian menyentuh bagian tubuh yang sensitif, misalnya mata. Bakteri itu masuk atau virus itu masuk di dalam mata dan berkembang di dalam tubuh kita. Kandungan nutrisi, apa itu termasuk kandungan nutrisi? Misalnya nilai gizi yang terkandung di ikan, ya. Banyak sumber daya kita terkadang penanganan yang kurang tepat. Prinsip selanjutnya, habitat sumber-sumber perikanan yang kritis sedapat mungkin harus dilindungi dan direhabilitasi. Ya, seperti tadi banyak ikan yang harus dilindungi yang sudah mulai punah. Lobster itu jenis tertentu ini sudah mulai mengalami kepunahan, maka diterapkanlah undang-undang untuk melindungi sumber daya tersebut. Prinsip selanjutnya, penerapan CCRM, bahwa setiap negara harus mengelola sumber daya perikanan ke dalam kebijakan pengelolaan wilayah pesisir, ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang sudah dianggap memberikan dampak yang luas, maka sudah seharusnya lah diberikan pengelolaan agar nantinya dapat tertata dengan baik, seperti dengan mengeluarkan aturan-aturan yang dapat diterapkan di masyarakat. Adapun prinsip selanjutnya, setiap negara harus mentaati dan melaksanakan mekanisme monitoring, controlling, dan surveillance. Apa itu monitoring? Monitoring itu memantau, ya, memantau bagaimana sumber daya yang mereka miliki. Nah, controlling, mengontrol, dan survei, ya, survei. Dengan adanya prinsip-prinsip tersebut, mekanisme monitoring, controlling, dan survei, itu sumber daya akan senantiasa berkelanjutan dan lestari. Adapun prinsip selanjutnya, yaitu negara bendera, dalam hal ini negara yang tempat sumber daya tersebut harus mampu melaksanakan pengendalian secara efektif terhadap kapal-kapal perikanan, ya. Jadi bagaimana kapal-kapal perikanan ini diatur sedemikian rupa, di mana daerah menangkapnya, pada saat kapan, dan lain sebagainya, supaya nantinya ini menjadi acuan, ya, agar pengelolaan sumber daya bisa berjalan dengan baik. Prinsip selanjutnya, bahwa setiap negara harus bekerja sama melalui organisasi regional untuk penangkapan ikan secara bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar wilayah yurisdiksinya atau wilayah wilayah keutuhannya, ya. Jadi kita ketahui banyak pada saat ini terjadi pencurian ikan, ya. Salah satu langkah yang dilakukan Menteri itu penenggelaman kapal-kapal yang melakukan pencurian ikan, melalui kerjasama melalui Kementerian kita Republik Indonesia memberikan sosialisasi ini, menyampaikan sosialisasi bahwa kapal-kapal yang mencuri ikan
di wilayah Kesatuan Republik Indonesia, maka akan ditenggelamkan. Adapun prinsip selanjutnya, pengambilan keputusan dilakukan secara transparan dengan melibatkan semua pihak terhadap aturan dan kebijakan pengelolaan di bidang perikanan. Kenapa harus dilakukan secara transparan? Ini ditakutkan ada kepentingan-kepentingan yang timbul di kemudian hari, karena bisa jadi misalnya untuk kepentingan satu pihak tertentu saja. Banyak hal-hal yang perlu menjadi pemikiran kita sebagai seorang pembelajar, ya, bagaimana sumber daya kita ini tetap lestari, ya. Banyak penimbunan laut selama ini, ya, yang mana seharusnya ditimbun, yang mana harusnya tetap dipertahankan misalnya. Jangan sampai karena kepentingan untuk pembangunan misalnya pariwisata, tetapi tidak memperhatikan keberlanjutan sumber daya. Prinsip selanjutnya, untuk perdagangan perikanan harus berprinsip hak dan kewajiban sebagaimana diatur dalam persetujuan World Trade Organization atau WTO. Jadi ada organisasi memang yang mengatur dalam perdagangan dan sudah harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Jadi ada prinsip-prinsip perdagangan ini diatur dalam WTO, bahwa misalnya ikan yang dijual tersebut itu bukan hasil pemboman, bukan hasil dari rampasan dan lain sebagainya. Nomor 15, prinsip yang ke-15 itu, setiap negara harus bekerja sama secara damai untuk mencapai penyelesaian sengketa sesuai persetujuan internasional yang relevan. Jadi dalam memanfaatkan sumber daya perlu adanya kerjasama, dilakukan secara damai, ya, agar ada kesepakatan yang bisa dicapai. Nah, misalnya kesepakatan wilayah laut untuk misalnya nelayan, untuk nelayan yang berada di daerah perbatasan jangan melewati batas-batas teritorial yang telah disepakati. Ya, untuk di bidang perikanan, khususnya bidang perikanan tangkap ini, banyak sekali kasus yang kita dapatkan, ya, seperti halnya nelayan dari tetangga masuk ke wilayah Indonesia menangkap ikan dengan alasan bahwa ikan tersebut dikejar dari wilayahnya. Nah, ini termasuk sengketa, ya, padahal jika kerjasama antar negara ini bagus, otomatis tidak menimbulkan sengketa. Prinsip selanjutnya, bahwa setiap negara harus sadar pentingnya konservasi melalui pendidikan dan latihan. Konservasi itu bagaimana senantiasa sumber daya ini dipertahankan, bagaimana sumber daya ini dilestarikan dengan melalui pendidikan dan latihan. Contohnya, sebagai seorang pelajar, disinilah kita mengetahui, wah, ternyata sumber daya ini jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan
dampak yang begitu besar, ya. Misalnya tempat-tempat tumbuh dan berkembangnya ikan harus dilestarikan, penangkapan ikan harus diatur sedemikian rupa supaya tertata dengan baik. Nomor 17 atau prinsip yang ke-17, yaitu setiap negara harus menjamin bahwa segala fasilitas dan peralatan perikanan memenuhi standar keselamatan internasional, ya. Jadi fasilitas peralatan kita ini harus memenuhi standar. Misalnya nelayan kita sebaiknya menggunakan alat-alat yang sesuai dengan standar, ya. Menggunakan alat keselamatan, menggunakan helm standar, ya, di kapal dan lain sebagainya. Selanjutnya, setiap negara harus memberikan perlindungan nelayan kecil dengan cara penyediaan kesempatan kerja, peningkatan sumber penghasilan, dan keamanan pangan, ya. Jadi bagaimana nelayan kita ini diberi perlindungan, ya, utamanya dalam kesempatan kerja. Mereka ini bekerja di laut, bagaimana mereka memenuhi kebutuhannya, ya, kebutuhan misalnya solar, kebutuhan untuk jual beli ikan dan lain sebagainya. Yang ke-19, setiap negara harus mempertimbangkan pengembangan budidaya perikanan untuk menciptakan keragaman sumber penghasilan dan bahan makanan, ya. Jadi 19 ini bagaimana cara mengembangkan, ya, budidaya perikanan, memelihara ikan tanpa menangkap ikan di laut atau menanggulangi penangkapan yang berlebihan di laut, ya. Maka perlu dikembangkan bagaimana pemeliharaan ikan yang secara baik atau dengan kata lain budidaya, ya. Saya rasa kegiatan seperti ini di negara-negara lain yang berkembang itu sudah melaksanakannya, ya, banyak yang sudah melaksanakannya. Begitupun kita juga di Indonesia, seperti misalnya sekarang sudah ada budidaya ikan kerapu. Di Jepang ada riset bagaimana memelihara atau mengembangkan ikan-ikan cakalang ini yang kita ketahui berenang cepat, bisa tumbuh dan berkembang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan taruna sekalian dapat memahami apa yang saya sampaikan, bahwa pada dasarnya dalam menerapkan CSR ini yang paling penting kita ini bagaimana melestarikan sumber daya, dan kita tetap dalam artian kita tetap menggunakannya, tetap memanfaatkan sumber daya tersebut, namun kita tetap memikirkan bahwa sumber daya tersebut harus tetap berlanjut. Sekira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.